Bapak Ibu, saya di kesempatan pagi hari ini, saya masih ingin berbagi dengan Bapak Ibu di seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena kita memang beberapa minggu yang lalu di awal bulan ini tepatnya ya, di minggu yang pertama, kita memasuki Paskah dan kita masih ada di dalam masa menjelang kenaikan Tuhan Yesus nanti yang akan dirayakan di tanggal 14 Mei. Jadi di momen masih seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ada satu pesan yang saya tangkap dalam minggu kemarin Bapak Ibu. Jadi saya ini masih khotbah yang baru berarti ya, karena baru di minggu kemarin saya mendapatkan tentang hal ini. Di mana kita bisa melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa janji-janjinya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan semuanya itu Bapak Ibu. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah merupakan penggenapan dari janji terbesarnya. Amin Bapak Ibu. Kenapa ini disebut sebagai janji terbesarnya? Karena di dalam kebangkitan Yesus, maka yang namanya janji tentang pemulihan, janji tentang kehidupan, dan janji tentang keselamatan, semuanya bertemu di sana. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya itu adalah menjadi janji terbesarnya Yesus Bapak Ibu. Janji terbesarnya Tuhan yang digenapinya melalui kebangkitannya. Maka firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini judulnya adalah God never fails Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal dengan setiap janjinya. Maka Tuhan itu layak dipercaya. Dan firman-Nya juga layak untuk dipercaya. Nah Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 3 yang ke-15 ini adalah janji yang pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Janji keselamatan yang paling pertama yang Tuhan ucapkan. Saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dari kasih-Nya Tuhan Bapak Ibu. Karena begini, Tuhan punya ekspektasi terhadap manusia. Ini manusia ini adalah mahkota ciptaannya. Dia dalam 5 hari pertama masa penciptaan, dia ciptakan segala sesuatu sebagai sarana yang untuk menunjang kehidupan manusia yang akan diciptakan di hari ke-6. Kenapa diciptakan di hari ke-6? Karena Tuhan melihat ini adalah tujuannya adalah untuk manusia Bapak Ibu. Manusia sebagai mahkotanya dari semua ciptaan yang ada. Dan bahkan Tuhan punya tujuan dalam menciptakan manusia. Tujuannya ada banyak Bapak Ibu, tapi beberapa yang saya pahami. Yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia bisa hidup di dalam kekekalan. Karena Tuhan ingin menjalin hubungan dengan manusia bukan hanya sementara di muka bumi. Bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Kematian adalah konsekuensi dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jadi Tuhan dari mulanya menciptakan manusia untuk kekekalan Bapak Ibu. Bukan untuk sementara dalam dunia ini. Dan Tuhan berrelasi dengan makhluk yang kekal yang namanya manusia. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia untuk manusia ini bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah yang disebut dengan penyembahan Bapak Ibu. Penyembahan adalah sesuatu yang dari manusia, apapun yang manusia lakukan, selama kita melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, maka semua hal yang kita kerjakan itu namanya penyembahan. Jadi penyembahan sangat luas maknanya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia diciptakan segambar dengan rupanya Allah. Artinya gini, Tuhan udah mendesain manusia sedemikian hebatnya. Tuhan sudah menaruh sebuah harapan yang besar dalam mahkota ciptaannya ini. Tapi mahkota ciptaannya ini namanya manusia gagal memenuhi, jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saya berpikir begini ya, mungkin kalau Tuhan tidak punya hati, tidak punya kasih yang besar Bapak Ibu, maka waktu Tuhan lihat manusia gagal memenuhi tujuan yang telah dia tetapkan, Tuhan bisa buang namanya manusia ini. Setuju gak Bapak Ibu? Karena dia ini adalah pencipta, the great creator Bapak Ibu. Dia pencipta yang agung. Dia bisa ciptakan kembali seperti apa yang dia mau. Kalau manusia yang udah diciptakan gagal memenuhi tujuan dan panggilannya, maka dia bisa ciptakan yang lain yang mungkin namanya bukan manusia, entah apa namanya. Tapi sesuatu yang mungkin diciptakan yang baru kembali untuk memenuhi panggilan dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dari mula. Tapi rupanya Tuhan gak ngambil langkah itu. Karena Tuhan betul-betul mengasihi apa yang telah diciptakan ini, yang namanya manusia. Sehingga pada saat manusia gagal, dia justru segera membuat rencana keselamatan bagi manusia yang sedang jatuh dalam dosa.
Itulah yang dikenal dalam Kejadian pasal 3 yang ke-15. Inilah janji yang paling tua Bapak Ibu. Janji yang paling pertama, janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dia tidak membuangnya. Inilah yang dikenal dalam bahasa Latin disebut sebagai protevangelium Bapak Ibu. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah proto-euangelion. Artinya Injil yang pertama. Ini adalah kabar sukacita yang pertama. Ini adalah Injil damai sejahtera yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Bahwa isinya adalah, dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan berbicara kepada ular Bapak Ibu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya berarti artinya keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan sudah merencanakan sebuah janji keselamatan di mana kelak akan ada satu sosok Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia ini. Mengambil rupa manusia untuk mengadakan satu misi keselamatan. Yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, kematian kekal. Makanya dikatakan bahwa keturunan dari wanita ini, berarti kan manusia nanti Bapak Ibu. Allah yang menjadi manusia, itu inkarnasi Bapak Ibu. Dan keturunannya ini kelak akan meremukkan kepalamu. Itu menunjukkan kuasanya. Jadi meremukkan kuasa dari dosa itu. Kuasa dosa itu dicabut oleh Tuhan Bapak Ibu. Tetapi engkau, artinya keturunannya itu akan meremukkan tumitnya. Makanya kelak nanti Bapak Ibu, yang kita kenal sekarang adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Itu akan menderita. Karena diremukkan tumitnya, pasti akan mengalami penderitaan, pasti akan mengalami luka-luka, pasti harus menanggung sesuatu yang berat sekali dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu kita lihat, ini ditulis itu kurang lebih 4.000 tahun before Christ. Jadi 4.000 tahun sebelum Kristus itu hadir dalam dunia ini. Sudah ditulis kalimat ini dan ternyata janji ini saya melihat tidak pernah berubah. Misi keselamatan yang Tuhan berikan tidak berubah karena waktu. Di dalam kitab Yesaya, coba dilihat, Yesaya pasal 53, diklik berikutnya. Ayat ini Bapak Ibu ditulis itu 700 tahun before Christ. Berarti ada rentang tahun sekitar 2.300 tahun. Wow, itu jumlah waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Tapi Tuhan konsisten bahkan lebih tajam beritanya lewat nubuatan yang apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan begini, saya bacakan dari ayat yang ketiga saja Bapak Ibu, karena yang ditulis sama saya di ayat yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu sampai ayat yang keempat. Menunjukkan bahwa Allah yang menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kita yang menghadapi dan menanggung semua itu akibat dosa. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu di kalimat yang terakhir, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini menunjukkan sebuah pesan yang tajam. Bilur-bilur menunjukkan akan ada sebuah luka-luka yang dicurahkan. Akan ada darah yang tertumpah di sana. Dan karena ada penumpahan darah itulah justru kita disembuhkan. Ini bukan hanya bicara tentang kesembuhan jasmani. Yang Tuhan paling kuat maksudkan lewat ayat ini adalah kesembuhan rohani. Dari sakit rohani. Itu dosa namanya Bapak Ibu. Tuhan semakin tajam, berarti Tuhan sedang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa yang akan mematikan. Nah Bapak Ibu lihat, 2.700 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Tapi ternyata pesannya justru tidak berubah dan bahkan makin tajam. Saya melihat konsistensi dari Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Bukankah kita jangankan sekian tahun lah Bapak Ibu. Kadang kita udah ngomong sekarang aja, besok kita bisa berubah. Betul enggak? Kita berjanji, kita seringkali ingkar janji. Kan begitu. Karena kita terbatas Bapak Ibu. Kita ini punya kelemahan, kita ini juga punya batasan kemampuan.
Mungkin pada saat ngomong kita pikir kita mampu. Tapi begitu saat kita mau melaksanakan, wah ternyata konsekuensinya atau bayar harganya terlalu mahal sehingga saya tidak mampu. Akhirnya berubah. Tapi lihat Tuhan guys, nggak model seperti itu. Bahkan ditunjukkan di ayat berikutnya yang saya tulis dalam Matius 16 ayat 21. Ini adalah Yesus Kristus sendiri yang menyatakannya dengan pesan yang sangat spesifik dan lebih tajam daripada yang sudah-sudah. Artinya semakin lebih jelas. Maksudnya mau kemana ini Bapak Ibu? Ini ditulis Matius 16 ayat 21, itu kira-kira di sekitar tahun 30 setelah Masehi. 30 Masehi artinya Bapak Ibu. Berarti ada rentang waktu lagi dari kitab Yesaya kurang lebih 730 sampai 750 tahun. Atau dari kitab Kejadian berarti ada 4030 tahun kurang lebih rentang waktunya. Dan dalam masa sekian lama itu pesan Tuhan tidak berubah. Betul Bapak Ibu? Bapak bisa lihat di Alkitab ini ada begitu banyak hal yang bisa berubah Bapak Ibu. Karena hal itu Tuhan pandang bukanlah sesuatu yang harus hakiki sekali. Contohnya kayak makanan Bapak Ibu. Di dalam masa penciptaan Tuhan bilang bahwa manusia makanannya itu adalah segala yang berbiji, kan begitu. Tapi dalam perkembangan waktu itu bergeser dan berubah. Akhirnya manusia diizinkan untuk bisa makan daging. Dan bahkan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata semua boleh dimakan tapi tidak semua berguna. Artinya bergeser bukan Bapak Ibu? Tentang hal makanan tidak hakiki. Tapi yang namanya janji keselamatan tidak berubah. Perhatikan ini. Berarti Tuhan punya fokus yang sangat kuat dan dia kalau dia sudah berjanji dia pasti akan genapi. Nah dalam Matius 16 ayat 21 dikatakan gini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sangat spesifik Tuhan Yesus menjelaskan Bapak Ibu bahwa rencana keselamatan yang Tuhan awal di Kejadian 3 ayat 15 tadi dinyatakan di dalam Matius 16 ayat 21 ini. Dan janjinya tidak pernah berubah. Dan kebangkitan Yesus membuktikan Bapak Ibu. Mungkin pada saat masa itu orang-orang menganggap kebangkitan Yesus, kuburnya kosong, itu adalah sebuah dusta Bapak Ibu. Dan memang sampai hari ini dipercaya begitu. Dusta mahkamah agama. Bahkan mereka membuat sebuah siasat ketika lihat kuburnya kosong. Mereka membuat sebuah dusta yang dipercaya sampai hari ini. Bahwa mayatnya itu dicuri. Padahal bukti yang lain menunjukkan para murid bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Mereka yang tadinya sedang dalam ketakutan bisa berubah menjadi ada sukacita. Thomas yang tadinya meragukan Bapak Ibu ketika bertemu dengan penampakan Yesus yang wujud asli dengan tubuh kemuliaannya karena kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Thomas yang meragukan sekarang berubah. Bahkan dia sampai rela jadi martir Bapak Ibu. Sampai mati di India Bapak Ibu. Dan bahkan juga para murid yang lain itu berubah menjadi yang tadinya ketakutan. Akhirnya mereka semua satu persatu menjadi martir. Mati martir. Pertanyaan saya, dari mana transformasi yang seperti itu bisa terjadi? Kalau bukan dari bukti nyata Kristus memang bangkit dari kematian. Amin Bapak Ibu. Dan itu yang bisa mentransformasi para murid. Dan saya percaya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus sampai hari ini mentransformasi setiap orang yang percaya akan hal itu. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat Bapak Ibu ya. Hal ini tuh ternyata sejalan dengan apa yang firman Tuhan selalu nyatakan. Kita lihat di ayat berikutnya. Di dalam Yesaya 55 ayat ke-11. Dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya kalau Tuhan sudah berbicara, dia pasti akan genapi. Kalau Tuhan sudah nyatakan, itu pasti akan terjadi. Itu artinya begitu. Nah, tujuan khotbah saya pagi hari ini tentang Tuhan tidak pernah gagal. God never fails Bapak Ibu. Saya punya kerinduan begini. Saya ingin membangun fondasi bagi iman Bapak Ibu. Karena dunia zaman sekarang ini penuh dengan ketidakpastian.
Bahkan sampai dalam taraf kita bisa meragukan Tuhan dan kebenaran serta kuasanya karena melihat ketidakpastian yang sangat berkembang dalam kehidupan kita ini. Nah, khotbah ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, biarlah ini menjadi sebuah landasan atau fondasi yang kuat bagi iman Bapak Ibu bisa diletakkan di atasnya. Sehingga pada saat keadaan tidak menentu, tidak pasti, keadaan seringkali membuat orang jadi bingung hari-hari ini Bapak Ibu, tetapi semua itu bisa membuat Bapak Ibu tetap bisa kuat berharap sama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia menjadi pengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian satu lagi ayatnya di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Lihat Bapak Ibu, Allah bukanlah manusia. Manusia tadi saya bilang terbatas. Manusia itu lemah. Manusia itu bisa berubah Bapak Ibu. Tapi Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan tipe yang seperti tadi. Tipe yang lemah. Tipe yang bisa berubah. Tipe yang tidak punya kekuatan untuk bisa mempertahankan janjinya. Tapi Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya. Allah tidak pernah berubah Bapak Ibu. Jadi kalau bagi Allah, hal ini ditujukan begini. Allah itu punya integritas yang sempurna. Integritasnya Allah itu sempurna. Bahkan bagi Allah, kesempurnaan integritas ini bukanlah sebuah pilihan. Kalau bagi kita, Bapak Ibu manusia, berintegritas itu adalah pilihan. Betul enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu udah ngomong, lalu setelah ngomong, mau menepatinya, Bapak Ibu akan menjadi sebuah pilihan itu. Apakah saya akan berjuang menepatinya, berani bayar harga untuk menepati janji itu, menepati omongan saya itu, ataukah saya tidak akan menepatinya? Betul enggak Bapak Ibu? Setelah kita ngomong, apakah saya akan jujur dengan omongan saya itu ataukah tidak? Itu kan adalah pilihan Bapak Ibu. Tapi bagi Allah itu bukanlah sebuah pilihan. Bagi Allah itu adalah naturnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Natur itu beginilah, natur itu kecenderungan Bapak Ibu. Contohnya begini, kalau orang terluka, naturnya pasti sakit. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang terluka lalu senang gitu. Ah nggak apa-apa, enak gitu. Nggak ada kan? Orang terluka pasti pedih, pasti sakit. Itu natur namanya. Nah sama seperti itu. Bagi Allah, integritas itu adalah naturnya. Jadi bagi Allah tidak berdusta itu bukanlah pilihan Bapak Ibu. Bagi Allah itu adalah naturnya. Kalau bagi kita tidak berdusta adalah pilihan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita milih mau berdusta ataukah tidak, kan begitu. Tapi bagi Allah tidak berdusta itu adalah naturnya dia. Sama seperti kalau Bapak Ibu terluka lalu sakit. Luka pasti sakit. Nah Tuhan tidak berdusta itu pasti Allah Bapak Ibu. Yang berdusta, Bapak segala dusta itu adalah iblis. Kan begitu. Jadi Allah sudah menunjukkan bahwa dia punya integritas yang sempurna. Bahkan ketidakgagalannya dalam memenuhi janjinya, itu bukan sebuah upaya kalau bagi Tuhan. Bagi kita, supaya tidak gagal memenuhi apa yang kita janjikan, itu adalah sebuah upaya. Tapi bagi Allah, ketidakgagalan dalam dia menepati janji-janjinya, itu adalah identitasnya Allah Bapak Ibu. Itu adalah memang pribadinya Allah. Jadi kita makanya ayat ini berkata Allah bukanlah manusia. Seringkali kita mengukur Allah atau memandang kepada Allah seperti bagaimana kita memandang kepada manusia atau pada diri kita sendiri. Kan seringkali begitu, saya juga bisa gagal. Kita pikir Tuhan bisa gagal. Saya bisa berbohong. Kita pikir Tuhan juga bisa berbohong. Di dalam Allah Bapak Ibu tidak ada kontradiksi antara yang namanya apa isi hatinya, apa yang diucapkannya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang akan jadi tindakannya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Artinya apa yang dalam hatinya, itu yang akan jadi perkataannya Tuhan Bapak Ibu. Apa yang ada dalam pikirannya, itu yang akan jadi tindakannya Tuhan Bapak Ibu. Beda dengan manusia kan Bapak Ibu. Lain di luar, lain di dalam. Kan begitu seringkali ya. Ya, hatinya ngomong apa, yang diucapinnya beda lagi. Kan begitu. Yang dipikirannya apa, tindakannya juga beda lagi. Kan begitu. Artinya ngomong gini, manusia itu suka sulit ditebak Bapak Ibu. Iya apa iya Bapak Ibu. Sulit untuk ditebak, hatinya gimana, ngomongnya gimana, kan begitu. Tapi Tuhan bukan pribadi yang model gitu.
Kalau dia sudah bicara ini, dia pasti akan tepati itu. Dia pasti akan lakukan itu dan dia pasti akan ucapkan juga hal yang sama. Makanya Tuhan tidak pernah gagal. Integritasnya sempurna. Karena itu adalah merupakan naturnya dan itu merupakan identitasnya Bapak Ibu. Jadi sampai di sini, apakah Bapak Ibu masih mau meragukan Tuhan Bapak Ibu? Janji yang udah 4030 tahun tadi, dia tetap konsisten, dia penuhi. Itu membuktikan kepada kita bahwa dia dengan semua janjinya itu tidak pernah gagal. Jadi ternyata kebangkitan itu menjadi ujian bagi integritasnya Allah. Bahkan saya bilang gini, kebangkitan itu menjadi ujian terbesar bagi integritasnya Allah. Karena kalau ternyata Bapak Ibu, Yesus mati dan tidak bangkit, maka integritasnya runtuh di sana. Maka Yesus bukanlah Mesias. Maka Tuhan tidak layak dipercaya. Betul Bapak Ibu? Makanya itu yang disebutkan sama Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Karena integritasnya runtuh Bapak Ibu. Iya kan? Dia sudah ngomong, dia sudah rencanakan, dia sudah konfirmasikan begitu. Ternyata gugur semuanya. Karena Yesus mati dan tidak bangkit. Bahkan Yesus sendiri tadi mengucapkan bahwa dia akan mati dan di hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi realitanya kok kalau tidak bangkit, berarti Tuhan tidak layak dipercaya. Tapi kebenarannya Kristus bangkit Bapak Ibu. Amin. Sukacita Bapak Ibu ketika dengar Kristus bangkit Bapak Ibu. Karena kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah verifikasi bagi setiap kita semua. Menjadi sebuah peneguhan bagi setiap kita semua. Bahwa kalau dia saja sudah penuhi janji terbesarnya, maka semua janji yang lain pasti dia genapi. Betul gak Bapak Ibu? Kalau yang tersulitnya aja dia sudah bisa lakukan, yang tarafnya lebih kecil dia pasti akan lakukan buat kita. Amin. Jadi saya melihat begini Bapak Ibu, ternyata kebangkitan Kristus itu seperti materai ilahi. Seperti materai ilahi. Jadi kalau ada sebuah surat yang isinya, tulisan di sini adalah Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang setia. Aku setia dengan semua janji-janjiku. Itu tulisannya di dalam surat itu Bapak Ibu. Dan ternyata ditandatangani oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai legalisirnya, sebagai legalitasnya Bapak Ibu, sebagai pengesahannya. Dan capnya itu, materainya itu namanya kebangkitan Kristus. Jadi pada saat Bapak Ibu melihat kebangkitan Kristus, Bapak Ibu langsung melihat Tuhan setia dengan setiap janjinya. Itu pernyataan Tuhan buat kita. Jadi jangan kita meragukan apa yang menjadi pribadinya Tuhan. Jangan meragukan kuasanya, jangan pernah meragukan firman-Nya. Dia layak dipercaya dan dia sudah membuktikan hal itu lewat kebangkitan Kristus bahwa dia itu layak dipercaya. Amin Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ini ada sebuah kalimat yang perlu Bapak Ibu renungkan dengan lebih dalam. Setiap janji Tuhan tidak membutuhkan iman Bapak Ibu untuk dia bisa menggenapinya. Saya tidak berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ ini bisa berbahaya Bapak Ibu. Setiap janji Tuhan tidak membutuhkan iman Bapak Ibu untuk bisa dia genapi. Kebangkitan Yesus tidak membutuhkan iman dari orang banyak pada saat itu. Bahkan orang banyak meragukannya. Kalau orang percaya itu adalah Mesias, Yesus adalah Mesias, maka Yesus tidak akan disalibkan. Betul enggak Bapak Ibu? Justru karena mereka tidak percaya ini adalah Mesias, maka mereka disalibkan. Tapi lihat, di tengah-tengah banyak ketidakpercayaan orang di zaman Yesus. Yesus mati dan dia bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus tidak membutuhkan iman dari orang. Ibaratnya seperti kayak matahari terbit Bapak Ibu di setiap pagi. Bapak Ibu ada gak yang pernah bilang gini, saya percaya besok pagi matahari pasti akan terbit begitu. Ada gak yang kira-kira pernah ngomong begitu? Ada enggak Bapak Ibu? Saya yakin gak ada lah ya. Karena kita semua percaya bahwa besok pagi matahari pasti terbit. Seperti itulah janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan pasti dia genapi bukan karena kita mempercayainya. Tapi karena itu naturnya dan identitas dari dia Bapak Ibu. Dia pasti akan genapi. Mau orang percaya atau tidak, dia pasti akan genapi. Hanya bedanya adalah begini. Kalau Bapak Ibu imani janji itu, Bapak Ibu akan masuk mengalami janji-janji itu. Betul enggak? Orang yang tidak mengimani janji itu, ibarat sama begini, mataharinya udah terbit di pagi hari, tapi kita selalu tutup mata.
Kita nggak pernah lihat itu matahari terbit. Betul nggak? Mataharinya terbit keluar, tapi karena kita tutup mata, bagi kita selalu gelap. Sama seperti itu, Tuhan sudah genapi janjinya. Kebangkitan Kristus menggenapi janjinya. Keselamatan sudah dia genapi. Tetapi orang yang mau mengimani Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu adalah Mesias. Itu adalah Allah yang hidup. Maka mereka akan beroleh keselamatan itu dalam kehidupannya. Toh masih banyak orang yang tidak mengimaninya, bukan Bapak Ibu? Sehingga mereka tidak memperoleh keselamatan itu. Betul ya? Maka bagian kita melihat bahwa Tuhan adalah sosok pribadi yang tidak pernah gagal dengan segala firman-Nya. Dia setia dengan setiap firman-Nya. Maka satu-satunya respon yang paling baik, yang paling benar, dan yang paling mulia yang bisa kita berikan terhadap Allah yang telah membuktikan dirinya sebagai pribadi yang tidak gagal dengan firman-Nya, kita mempercayainya dengan sepenuh hati kita. Totalitas kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah respon yang harus kita berikan. Karena pada saat Bapak Ibu meresponi dengan iman kita, nah disinilah perannya iman. Bapak Ibu akan mengalami janji-janji itu. Kalau kita tidak meresponinya, janjinya tetap ada, tapi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu sebagai penutup dari firman Tuhan saya pada pagi hari ini, seringkali begini. Kadang-kala kita melihat, iya ya kok Tuhan memang udah seperti yang tadi Bapak bilang, seperti begitu. Hebat dengan janjinya, dia setia dengan janjinya, dia genapi setiap firman-Nya dalam kehidupan saya. Tapi kok nampaknya saya tidak ngalami ya Tuhan. Kok nampaknya saya belum ngalami janji itu. Kok saya udah berdoa lama, tapi saya tidak melihat perubahan apa-apa. Kok saya udah setia, tapi hidup saya kok masih begini-begini juga. Gak ada pemulihan. Saya berdoa untuk kesehatan saya, belum juga sembuh. Saya berdoa untuk rumah tangga saya, tapi juga belum ada pemulihan. Mungkin itu jadi banyak teriakan dari umat Tuhan Bapak Ibu. Nampaknya kok seperti itu. Bapak Ibu, di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati di hari Jumat. Tapi Tuhan tidak membangkitkan Yesus di hari Jumat. Betul Bapak Ibu? Kenapa harus ada hari? Ada rentang waktu 3 hari di sana. 3 hari hanya melambangkan sebuah waktu. Yesus dibangkitkan di hari Minggu, yang kita kenal sebagai Minggu Paskah. Bukan dibagikan di hari Jumat Agung. Betul ya? Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itu juga yang dialami oleh para murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika mereka melihat kematian Yesus bagi para murid dan orang banyak yang percaya pada Yesus saat itu adalah sebagai sebuah kekalahan bagi para murid. Itu mendatangkan kekecewaan. Makanya kenapa Thomas jadi ragu. Keraguan Thomas itu bukan karena dia kurang iman Bapak Ibu. Keraguan Thomas karena dia melihat harapan dia kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias yang harusnya kuat. Mesias itu adalah harusnya pembebas bagi mereka, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Seharusnya Mesias ini adalah pribadi yang menang, ternyata mati. Gagal bagi mereka. Kalah di pandangan mereka Bapak Ibu. Dan itu mendatangkan kekecewaan. Dan ternyata pada hari berikutnya, di hari yang kedua, belum terjadi perubahan apa-apa. Betul kan Bapak Ibu? Mereka masih ada dalam suasana yang kacau, hati yang gelisah, yang penuh ketakutan, hati yang penuh kekecewaan. Dan itulah juga sepertinya gambaran dari kita semua. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang masih dalam keadaan seperti itu, kok nampaknya janji Tuhan yang tadi hebat seperti itu, kok tapi nggak terjadi dalam diri saya. Saya melihat kayaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kok nampak Tuhan gagal dalam hidup saya. Kok janjinya tidak ada. Doa udah, setia udah, tapi tetap tidak berubah apa-apa. Bapak Ibu pegang satu hal. Bapak Ibu sedang ada di hari yang kedua tadi. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti akhir dari semuanya. Kalau Allah sudah berjanji Bapak Ibu, ketidakmungkinan yang sedang kita alami itu hanya masalah waktu. Betul Bapak Ibu? Itu hanya masalah waktu. Itu baru di hari kedua. Karena di hari ketiga Yesus bangkit. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah di hari yang kedua ini. Ya. Masing-masing gak tahu memang berapa lama hari kedua yang harus saya jalani. Tapi Bapak Ibu sedang ada di hari kedua. Dan di hari kedua ini tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan yang dia dimana setia dengan setiap janji-janjinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Ya, saya tidak selesaikan semua PowerPoint itu karena memang di PowerPoint masih ada banyak, karena itu sebetulnya adalah dibagi untuk 2 khotbah Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan cukup waktu untuk bisa menyelesaikan semuanya, tapi dengan yang pertama, bagian pertama saya sampaikan ini, saya berharap Bapak Ibu semua punya landasan fondasi yang kuat untuk meletakkan iman Bapak Ibu sekarang di sana. Bapak Ibu sekarang melihat sosok pribadi Allah yang layak dipercaya, dapat dipercaya. Dia sudah membuktikan semuanya itu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi meragukan Tuhan ketika harapan Bapak Ibu belum terjadi. Jangan meragukan Tuhan ketika sesuatu doa yang Bapak Ibu naikkan belum juga terrealisasi. Waktu Bapak Ibu lihat realita hidup kok tidak sesuai dengan harapan kita, tetap percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bapak Ibu sedang ada di hari yang kedua. Amin. Ada hari ketiga di mana Yesus bangkit. Kebangkitan membuktikan dia genapi semua janjinya.